Tadarus kita malam ini Quran Surat Al-Imran ayat 185. Jawab. Satu ayat saja, tapi dalam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa, apapun dan siapapun itu, akan merasakan kematian atau mati. Dan sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia, ia tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hati-hati, dunia adalah fata morgana. Jangan terjebak dengan urusan dunia. Ini tema saya kemarin di Abu Bakar Siddiq Banyawangan, bahwa ketika dunia di tangan dan akhirat di hati itu selamat. Tapi ketika dunia di hati, akhirat tidak terpikirkan, itu yang menyebabkan manusia kemudian menyesal tiada tara. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi raji'un.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksirud dzikra ala hazimil lazat. Kata Nabi, perbanyaklah dengan sebanyak-banyaknya ingat kepada satu hal yang menjadi pemutus kelezatan. Pertanyaan dari Allahnya, kaifa, bagaimana mungkin takfuruna, engkau mengingkari Allah, billahi wa kuntum, yang keadaanmu oleh Allah asalnya amwatan, tidak ada. Fa'ahyakum, lalu diadakan. Summa, kemudian yumitukum, sebentar lagi ditiadakan. Untuk summa yuhyikum, diadakan. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup kita. Cuman sayangnya awalnya mati, jadi tungtungna hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Lamun awalnya hidup mah enak, tungtungna mati. Karena awalnya mati, tungtungna hidup. Cuma Ustaz menganalogikannya gampang. Kalau hayam makan dedak, huut, domba, sapi, kambing makan rumput, jukut. Pertanyaannya, untuk hidup, untuk mati? Untuk hidup. Catat, jangan lari dari kenyataannya. Kalau hayam dahar huut, domba dahar jukut, untuk hidup, untuk mati? Okay. Kalau domba didahar ku jelema, hayam didahar ku jelema, jelema eta keur hirup keur maot. Atuh naon bedana urang jeung sato? Sato dahar huut, dahar jukut keur hirup, urang dahar domba, dahar hayam keur hirup. Beda. Ari sato makannya, hewan makannya pakai doa enggak? Kalau domba mau makan rumput, maca doa tuh Allahumma barik lana fi marad. Gitu teh. Hati-hati ini ngaji, harus objektif. Karena pasca 2012 politik Indonesia semakin memanas. Kita mempersatukan Islam, sementara negara kita mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika, lain tunggal ika, tunggal. Kemudian suasana politik memanas. Panglima tidak mau dipanggil presiden. Ini hot gossip ini. Jangan memandang dari sosmed, nantinya terpicu untuk menimbulkan fitnah baru. Tanya panglimanya. Panglima, apa benar Anda tidak mau dipanggil presiden? Sudah terjelaskan. Ya, saya tidak mau dipanggil presiden. Why? Kenapa panglima? Karena saya panglima bukan presiden. Oh. Entar Pak Epi dipanggil Afgan, nolak pasti. Walaupun ada sedikit mirip-mirip lah. Harus objektif, jangan kemudian terpacu. Sanes babi ieu mah sapi penaik, eta kene. Sanes hideung bodas kolot, bodas kotor. Sekarang banyak yang akrobat kata-kata demi menjebak, lalu orang kemudian tersesat. Maka penting ngaji teh. Domba dahar jukut, hayam dahar huut, teh keur maut. Karena terlihat dari ketika mereka memakan makanannya tidak berdoa. Artinya ukur bilatungan. Tapi kalau manusia makan domba, makan ayam, balitungan. Tidak hanya bilatungan. Ada kemudian diminta pertanggungjawaban. Maka kaifa, bagaimana mungkin takfuruna, engkau bisa mengingkari billahi Allah yang wa kuntum menciptakan kalian dalam keadaan amwatan. Tidak ada asalnya. Jadi nu aya teh eueuh, nu teh aya. Nah, mulai lieur jangan ngaji yang Pak Epi ya. Nu teh aya. Nu aya teh faktanya kita buktikan. Boni ka mana? Boni aya eueuh. Sakit. Nah, anu sakit aya. Rukun Islam aya nyeri hate. 5. Sok salah ngajawabnya. Paling nyeri hate mun di pengajian nanya, "Ibu-ibu rukun Islam aya?" "Aya." 5 gitu. Mata saya pertanyaannya sok deng jawaban.
Rukun Islam ada berapa? 5? 5. Ame teu nyeri hatenya. Bikeun jeung jawabanana daripada nanya jika nu bener. Rukun Islam aya? Aya. Sangana ngajok ulin. Ingat nu ngamennya. Amen lagu baheula. Rasa cinta pasti ada. Mang punten mang teu araya. Perasaan tadi ada. Dijawab langsung ku lagunanya. Iya, nu eueuh teh aya. Mang Boni eueuh di dieu, tapi aya di mana? Di mana? Awas nyebut Mang Boni geus eueuh. Karena beda lain ceritanya. Boni ka mana? Ai Ustaz, apa tuh Boni teh tos teu aya? Ah itu lain lagi ceritanya. Berarti menyangka Boni sudah wafat. Ya, kan saya juga pernah digosipkan ke Baung mah. Apa si Epi? Paeh. Yes, cek nu ngewaeun. Kabayang teu akhlak saya jiga kumaha. Nah, mana si Epi paeh? Nyebut yes, teu kudu ngakunci ganda motor. Teu kudu ngampikeun senal. Berarti si Epi teh bangsat motor, bangsat senal. Pas ngomong gitu bareres, urang turun tina Gojek. Mana, Bro? Innalillahi. Tah hirupna di. Hirupna di innalillahan. Mautnya di alhamdulillah. Pray for Aleppo. Saya senang lihat kematian orang-orang Aleppo. Bayi senyum semua wafatnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Mereka mah indah hidupnya teh. Walaupun dihujani peluru. Ayo orang dihujani naon ayeuna? Dihujani kegalauan. Nya, mun ditanyakeun jomblo, tong nyeri hate. Sengaja aku menjomblo. Ya, biar dekat sama Allah karena aku tidak suka pacaran. Kalau kamu mau nikahi aku atau tinggalkan, segitu we jawabannya. Bagaimana Ustaz kalau ditanya tentang malam minggu? Malam minggu gimana? Katakan saja pernah. Ya malam minggu maka BG pernahnya. Cuman kalau hinaan mah tidak pernah berhenti dalam satu titik. Malam minggu di imah tiang listrik wae di luar. Nah, emang tiang listriknya. Itu mah cacian yang tidak berdasar sebetulnya. Malam minggu di imah tiang listrik wae di luar. Heug ulin atuh dodo aja piknik. Kamu dodo lah. Ya. Jadi ini persoalan conjuring, konsisten, jujur dan ingat mati. Ini yang menjadi kemudian seberat apapun masalah jadi menenangkan. Malah ada sahabat yang membikin kuburan sebelum dia wafat, ngasih kuburan di depan tempat tidurnya. Biar ratusan kali dia ingat mati. Tentang kemah dina kantong teh boehnya, padungnya. Itu naon, jeung teu naonan. Jadi ingat gitu loh. Jadi ingat, in control. GPRS gas rem saeutik, ingat. Mau, mantap saya jadi kalem mau motor ge pakai istighfar. Karena banyak nu kucuan ngebut terpleset karena trotoar pitu sirahna kan nyeri hati. Dalam posisi sedang tidak ingat ke Allah itu masalahnya. Maka kalau domba dahar huut keur maot, domba dahar jukut keur maot, hayam dahar huut keur maot, jelema dahar domba jeung hayam mah keur hirup. Karena beda ujungnya. Kalau binatang hanya mati belatungan, tapi kalau manusia tidak hanya mati balitungan, dan mati adalah awal kehidupan. Maka kenapa engkau ingkar ke Allah yang menciptakanmu asalnya tidak ada lalu kemudian ada? Dan keadaan itu dari ketidakberadaan. Yukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayy minal mayyit. Kehidupan itu dibangun dari kematian. Gimana Ustaz faktanya? Lamun ibu-ibu mau makan ayam hidup ayam mati. Aya jelema rek dahar deungeun aya hayam ngaliwat coba. Hayam hirup sapotong lepaskeun deui keur isukan. Kan dipencit heula nya, dimatikan dulu. Setuju? Jadi untuk menghidupkan itu harus mematikan. Itu contoh termikro, terkecil. Saya nongkrong di Cikutra tuh, Taman Pahlawan. Kalau ada waktu saya makan ikan bakar di sana karena ada pujasera. Lalu anak-anak di sana nu biasa kuli ngagali kuburan, ngumpul maghrib teh. Tad ka mana wae ngadoa, atulah sing loba nu maot. Maksudnya ieu keur kurang order. Berarti keluarga si eta mah hirup nanti di rumah sedih mun awan nu maot teh. Eueuh galieun gitu. Nya
kehidupan dari kematiannya. Setuju tidak? Sok jamur kuping tumbuh di media seperti apa? Kayu yang sudah mati. Ya. Paham nggak? Maka kehidupan itu kematian, kematian itu maka kematian itu awal kehidupan. Jangan main-main. Dunia mah sementara, sekedip mata. 1000 tahun di dunia itu 1 tahun, 1 hari di akhir. Tak sing sabar lah. Ini yang kemudian yang menuntut dan menuntut kita harus bersabar dengan apapun godaan dunia. Nggak ada apa-apanya. Lewat saja terminal dunia. Kenapa engkau ingkar kepada Allah yang menciptakanmu asalnya mati, kemudian hidup, summa yumitukum sebentar lagi dimatikan. Pertanyaannya, berapa umur kita sekarang? Rupa-rupa. Sudah punya amal baik apa? Fatajawwadu sebagai bekal kita. Dan sebaik-baiknya bekal adalah fatajawwadu fa inna khairijal jadi taqwa. Ibadah kita tadi oleh MC, ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, kematian itu milik Allah, tapi Allah seperti melarangnya. Wala tamutunna, jangan kau wafat ilau antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan Islam, berserah diri. Islam selamat, iman aman. Yang hilang dari kita ihsan, disiplin. Sudah punya bekal apa? Bagaimana kalau Isya barusan, Isya terakhir kita bagaimana? Sementara tidak akan masuk surga seorang pun disebabkan amalnya. Pernah menyakiti orang? Sudah meminta maaf? Termaafkan tidak? Kalau nggak beres, masalah. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sekelas Nabi yang sudah dapat maksum saja, ampunan dosa. Kalau habis sholat, membalik tuh ke belakang. Check and recheck. Siapa yang tidak datang? Kalau sakit, ditengok. Siapa yang tidak datang? Kalau wafat, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Rasul menyolatkan, walaupun menyusul. Satu ketika Rasul seperti itu. Jangan dulu keluar masjid. Ada yang aku ingin ketengahkan dan sampaikan. Aku ini sedang demam. Usiaku sudah senja. Ayat terakhir sudah turun. Siapa yang pernah aku ajari, aku nasihati, aku pimpin selama kalian bergaul denganku? Siapa yang pernah tersakiti olehku? Pernah kaciwit kulit, kabetrik ati, kacepret hate, kabaduk tuur, kakepret, ya, kata jong tonggong, kacentang mana, sok. Wah, udah ngomong kayak gitu, langsung gak lama lagi nih umurnya. Cek pemikiran Abu Bakar saat itu. Karena Abu Bakar itu cerdas. Wah, ini Rasul pamitan. Lalu buru-buru yang ngebales, kalaupun Rasul pernah misalkan ngagedor atau ya hampura lah kuno soleh. Sok cepet, aku gak mau ada beban di akhirat mithqala, walaupun sebesar debu. Cepat, siapa yang pernah tersakiti olehku? Tersinggung, kasigeng, kainggeng-inggeng, kagedag, kaoyak-oyak, kasebat, kasabit, kasabut, kasabet-sabet. Sok ngomong aja nih. Wah, tuh. Malah yang ada sambutan tangisan. Wah, Rasul gak lama lagi. Buru. Karena Rasul menekan, akhirnya muncul di tengah seorang sahabat. Aslina Rasulullah ya teh. Aslina kira kami bohong. Wani diriungkeun. Kan ngariung. Aku ya Rasulullah pernah merlong gabe sahabat. Kosah naon atulah meni lebay ruwet. Namanya ukhosa. Kasih jalan ukhosa. Usah pernah naon si Rasul kayaknya pernah nenggel. Urang teu ngeulan tah tong Rasul karena banyak yang peduli ke Rasul. Rasul lagi sakit. Cek Umar, saya we sok. Dan saya gitu kerja di preman mah terus hijrah. Ulin alun-alun ada sisa-sisa masa lalu. Limaan. Si ieu anjing sorangan. Gulung, kela dengan samak main gulung wae. Tahu?
nya opatan limaan dikuriling set. Wah ya, kudu main popolosot kela rek naon ieu tong riweuh pilih nu panghipuna so kabeh malundut tong ditinggali leutikna cek saya teh ditolak mah gedean sok ieu limaan urang sorangan pilih nu panghipuna padahal teh jurus tanggung teh saya tumpul beletuk bedog pae aing goler tapi minimal kasih gagal lah itu. Kasus kedua itu mau kampak urang mau samurai naon eta kampak naon eta samurai tuker tambah soalnya geus lah urang we cek Umar teh ukosah tong Rasul Umar saya yang berbuat walaisal insan illa masa'a manusia tidak boleh menerima kecuali dari apa yang pernah dia perbuat dan dia akan menjadi saksi atas perbuatannya balil insanu ala nafsi basira kasih jalan Rasul tidak cukup hanya itu aku waktu itu kau pukul dengan tongkat oh masih ingat ayah Bilal ambilkan tongkat di rumah anakku Fatimah Bilal lari disuruh oleh Rasul Fatimah ayahmu menyuruh mengambilkan aku tongkat untuk apa Bilal? Kamu ikut aja ada yang mau mengkisos ayahmu. Sampai hati, ayahku lagi sakit. Ikut saja, siapa orangnya? Tega ya Ukosa. Aku saja kata Fatimah. Hasan Husain pun aku saja cucunya. Rasul jangan, aku yang berbuat. Ini pemimpin yang gentle. Di kita kan beda. Sekelas, lagi ujian ada yang nyontek. Pak, ada yang nyontek. Gandeng siapa ini tahu aku urang. Gimana nyontek antep kan urang nu dikaluarkeun, keluar kamu jadi berisik. Kan gitu ya di urang mah nya. Penting anu mau motor, bangsat. Jadi urang nu digulung gandeng bebe. Ternyata eta kampung bangsat. Ini tengah bangsat teh gaul. Tak rada sieun kok kegorowokan teh. Parupa kahirupan teh. Ya, aya deui nu tukang wawadul. Tukang wadul, sare, insomnia orangnya teh, sare, insomnia loh, insomnia. Sengaja disalahkan untuk mengukur barometer kebersihan hati kalian. Ustaz Sokoli Solomon. Ya, nah aja, ngaji unggal minggu teh can bener hatena. Eta mungkin kotor kene nah aja disalahkeun. Nu bersih mah cicing, mau salah setik. Insomnia. Illa man ata Allah illa biqalbin salim. Maningali beungeut Allah hatena kitu keneh. Nangga lah. Saya mah suka bikin kesalahan secara sengaja biar ketahuan barometer kebersihan hati. Ya. Duhnya jadi pohon deui. Oh, kalau Allah karena hese sare si jelema teh cuman tukang waduh. Aja, itu nu kesareng kala luar. Mana lupat kali itu. Waduh mana isukna kitu deui. Aja. Datang di mana mah waduh deui isukna mah asli. Aja ketika kala luar dah kamari waduh isuk-isuk tinggal tulang di opi. Itu enggak bohong. Di opi tinggal tulang. Ukosa. Aku pukul pakai tongkat. Ini tongkatnya. Ya. Pegang. Tidak hanya ini Rasul. Kalau mau kosa cileupeum lah. Muncul ukuran tidak objektif. Tongkat ini pegang. Rasul tidak hanya dengan tongkat. Kau pukul aku waktu itu sedang tidak berbaju. Aku mau baju wudhu. Sampai nafsu kami. Kosa keterlaluan. Kamu digulung sama cinta. Pemimpin gentle teh juga kieu merindukan Allahumma sholli ala Muhammad. Pemimpin juga Rasul. Kesalahan ditambah ku sorangan. Dibuka ku Rasul gentle. Cinjarori histeris. Kuasa hentikan. Diadab kamu. Ternyata pas kulit Rasul terlihat putih. Keringatnya wangi. Kosa melemparkan tongkatnya lalu memeluk Rasul. Dengan pernyataan, Rasul ampuni aku
Aku hanya ingin menyentuh kulitmu yang tidak pernah terpercik api neraka. Aku rindu kulit ini ya Rasul. Rasul tersenyum. Kau lihat, aku tahu apa maksud Uqasah. Kau lihat satu lagi ahli surga di hadapan. Jadi jangan berburuk sangka ketika seorang berbuat aneh. Karena aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya, cuman caranya berbeda. Ini yang menjadikan kita jadi jangan alergian gitu. Ala makanatihim di Al-Zumar 39. Diam di karakter masing-masing. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Rasul menakutkan kematian. Bukan kematiannya, tapi beban setelah kematian itu. Maka perkuat bacaan Quran, karena yang menerangi kubur itu adalah bacaan Quran kita. Perkuat silaturahmi, karena yang akan meluaskan kubur kita adalah silaturahmi kita. Perkuat sholat malam, karena yang akan menjadi teman kita itu adalah sholat kita, amal kita. Kenapa ini dibahas? Karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana, sedang apa. Di titik usia berapa tahun yang merasa muda, cantik, ganteng, dan sehat. Karena syarat mati tidak harus tua dan sakit. Kullu azallim musamma. Setiap apapun ada masa expire-nya. Di bawah botol ini ada tulisan. Sebaiknya digunakan tanggal berapa giga lagi kuota kita. Setiap hela nafas itu mengulangi kuota yang namanya usia kita. Orok, maut, sering saya katakan. Bayi mati, numejehna wafat, nukolot komo. Dan kematian bukan nomor antri atau nomor urut, tapi nomor cabut dan nomor dudut. Yang jadi masalah bukan kematian. Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi episode itu. Ulah jika domba. Kalau Al-Amin pas kurban, pasti ada domba atau sapi yang mau disembelih. Perhatikan karakternya. Babaturan nangis pencit, dia ada adu. Bika ngaliwat jambang. Jelema kan sok itu. Baturana mawat. Ini ngarobrol. Padahal manehna isukan. Asasi eta we nu dianterkeunana. Atau mau ngajejekan kuburan ya, wah langsung semangatna. Isukna didudut manehna. Hati-hati ya, hati. Perasaan gak enak. Ya, karena saya lihat ini semua beraura nih. Tong-tong teh disebut cahayaan teh. Isukna sok aya kabar. Nalis teteh tamni asa cahayaan Ustaz kunaon ayeuna ngaranna diumumkeun di masjid. Tak hirup panggede sira bising tasuk helm. Kayak karasana mah geus diumumkeun di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak anu, Ibu anu. DKM di absen. Tiap anu maut di lemurna pasti DKM. Kalau truk jam sebera amplifier nyala untuk mengumumkan siapapun yang meninggal. Hiji mangsa manu mengumumkan teh Karang Taruna. Nah, Karang Taruna sanu maotna ya Pak DKM. Jadi saya mereka absen ke mautan teh sieun, sieun di absen. Ini juga orang ngerasa sama tukang absen kayak diterakhirkeun ku Allah sukses. Tak sok hayang seuri anu yakin maut aya tapi hirupna hare-hare salat tara ngaji tara ngiluan ibadahna kurang sama curiga dia punya orang dalam di sana ya boga kawauhan gitu riuh sok segala apapun kalau uzkur ala hazimil lazat memperbanyak ingat kematian wah selesai saat itu juga isma syi'ta apapun yang kamu mau sok. Tapi batasannya fa innaka mayyitun, kau bakal wafat. Kalau sudah wafat, apa yang kau cintai, cinta apapun terpisah. Bagaimanakah bila saatnya waktu berhenti tak kau sadari. Termusik, nah itu ke bawah pulau emas. Pakai keur maca koran mau keur ngorong mau ngorongna kuling geus ceureuh tobros
Misteri kematian itu 3, brother. 3. Misteri sebab, tempat, dan waktu. Hati-hati. Jangan sembarangan hinggap dimanapun. Untuk jeung nujudi maut didinya. Munteng ngiluan itu masalah, pas ngiluan deh. Maka didominasi amal seperti apa kalau ingin husnul khotimah? Ada orang mati di atas perut wanita yang bukan muhrimnya, keluarganya malu, wafatnya geuleuh. Astagfirullahaladzim. Maka perlu membingkai kematian husnul khotimah dengan cara istiqomah. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhir. Di samping innamal a'malu binniyat, hati-hati juga hutang. Innamal a'malu biddaini, amal tergantung hutang. Maka Rasulullah tidak mau menyolatkan sekelas sahabat sekalipun, sekelas syuhada sekalipun yang masih punya hutang. Maka selalu bertanya, siapa yang membebaskan hutangnya sebelum dikuburkan? Innamal a'malu bil khawatim, ujung menentukan. Ada cerita yang 99 membunuh orang 100 dijejegan, tapi taubat terus, diukur ke malaikat mendekati kepada pertaubatan atau dimaksiatnya, diperhitungkan akhir itu. Maka jangan merasa masih muda. Bagus nih, keren, ke masjid sebelum dikemasjidkan, sholat sebelum disolatkan, berwudu sebelum diwudukan, sholat di belakang imam sebelum kita nanti sholat di depan imam untuk terakhir kali. Dan geus maot mah nutara ka masjid ge kadang ngasaan heula masjid, pada KM namun masjid di rancangan pupusnya sok bere kesempatan ulah teu ngasaan teuing. Dari KM apalun tara ka masjid sih. Rek balik mengasaan sina jadi imam langsung di hari. Misteri waktu. Nggak tahu kapan. Sebab penyebabnya tadi banyak. Nincak di kotok maot, di Aleppo mah di kotokna ya boma. Granat di podolan hayam ditincak. Ya. Misteri sebab, waktu dan tempat tidak menjamin. Maka ada orang biasa di masjid ingin menengok adiknya yang masih nakal di tempat prostitusi. Di masjid sapopoena. Tapi rek nyamper adik orang di tempat prostitusi. Ternyata pas saling singan, adiknya pun ingat ke kakaknya yang di pesantren. Adikna ke masjid, kakaknya nyusul ka ditu. Selama pencarian teh kan di Garoda tah, ku penjual sangu koneng TPSK. Mimiti nama kuat, aiku ieu teuing. Itu cerita sahabat keren tuh. Ini PSK suka pesantren. Rek ngagoda sahabat nuker sholat sampai bugil di tempat sujud itu. Sahabat teu kagoda. Setiap kali kabita manehna ngaduruk ieu leungeunna. Karena bersentuhan yang dengan bukan muhrim itu lebih baik, kata Nabi, kau bakar tanganmu dengan api lalu bajumu terbakar, kau hangus, itu lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Hati-hati cepokat cepiki. Ya. Maka sahabat itu langsung membakar dirinya keliling. Sampai akhirnya si perempuannya yang meninggal. Ya. Saking ya itu mah ajab ya Allah. Di berat ini persoalan. Hati-hati dengan akhirat. Saya pernah diceritakan di sini. Saya punya teman tiga profesi nate, masalah waktu ya, masalah tempat, masalah penyebab. Nu hiji pilot, nu hiji supir alat, nu hiji pegawai listrik, tukang instalasi. Mautna beda. Tukang listrik mautna na kapal. Mereka Surabaya masang instalasi kapalna langgeran. Aya supir elep Ustad, mautna ka setrum, jatah tukang listrik. Keur ngejemper. Aya eta pilot mana elep mautna teh. Reka Ciamis balik. Cek logika mah pilot mautna ka kapal, tukang listrik ka setrum, terus supir elep, nah elep. Kan enggak gitu. Siga Ustad Evi, lahirna mah di Garut atau di Bandung, bisa saja maut nama di Madinah. Nya tong diaminkeun can hayang cayo wae. Nu geuleuh mah lahir di Amerika Los Angeles, maut di leuwih gook
Geleuna padungna gitu. Ya. Dan urusan waktu bisa jadi saya belakangan, ibu-ibu duluan, atau kesebaliknya. Ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya, ini saja. Ini masalah waktu. Jadi ingat mati ini penting. Karena semua dijatahi untuk dieksekusi. Kalau lihat Amroji, Imam Samudra kan jelas dikasih tahu tanggal matinya mulia, berarti orang itu. Nabi kata tanggal wafatnya dikasih tahu. Artinya persiapannya maksimal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-Hasr ayat 18 itu. Berarti nu dianggap terorisme karena dia mau tahu dieksekusi, tahu tanggal matinya. Berarti dimuliakan. Ayo ulangi lah. Kan teu apal. Bedanya. Kita harus ada keberanian mengambil sikap untuk diam dalam amal yang baik. Amitna syuhada. Ya Allah wafatkan dalam kesyahidan. Perbanyak sujud, sugane maotna ke sujud. Perbanyak ruku, sugane maotna ke ruku. Selalu punya wudu, sugane maotna ke dalam keadaan posisi memiliki wudu. Keren itu. Sederajat sahih. Naon sih hasilnya? Diri sih penting. Tapi kalau biasa ada sakau gitu. Dan wudu itu pencerah wajah. Kumo dikuatan yang tahajud, auranya itu keluar. Muntah wudu itu tahajud, malin aura nu keluar aurat. Ya, sok beda. Orang udah sholat tuh kelihatan. Apalagi kuatan sholat sunat. Banyak dan teman kita tuh wafatnya tersenyum. Karena tanda syahid itu berkeringat, terus senyum, simpul. Lihat mayat-mayat orang Palestina, lihat di YouTube banyak. Mau nggak kita wafat seperti itu? Karena dunia mah sebentar. Kemarin aja ada yang beberapa minggu belakang yang ngaji di sini masih muda, udah pulang. Ya, Kak jangan merasa sama lilaknya cek salah. Dan kematian itu dirahasiakan. Ya. Saya tanya Cung mau tidak Cung? Pertanyaannya lalu ditambah. Yakin hidup kita bakal berumur panjang? Siapa yang menjamin besok masih hidup, Cung? Ada yang menjamin? Wawanianan. Nggak ada asuransi yang menjamin besok masih hidup. Tapi kenapa kita masih lalai dengan kehidupan ini? Dunia diciptakan untuk kita, sementara kita diciptakan untuk akhirat. Pertanyaannya, sejauh mana persiapan kita untuk akhirat kita? Semoga dengan rutinitas malam Jumatan, rajin datang, itu hidayah yang jarang diberikan kepada semua orang. Itu membekalkan diri kita untuk wafat menemui Allah dalam keadaan yang ringan. Di mana ruginya berbuat kebaikan. Rasul saja takutnya seperti itu tadi. Open sok bising anu pernah ngajari hati. Maka orang yang ingat mati mau masalah cicing di mana ge. Hai batu rek ngomong naon ge. Semuanya mati cek lagi mah waktu di Elsa. Naon sih ribut wae, semua mati. Mana Fir'aun, mana yang dulu meraja, mana? Namruz mana? Abraham mana? Yang dulu meraja. Nabi-nabi saja mati. Ya. Terus kita memikirkan apa? Jangan memikirkan dunia. Dunia sudah dijaminkan. Pikirkan akhirat. Karena diciptakan untuk dan mati adalah awal hidup. Ada saatnya kita beramal terus tidak berhitung. Ayeuna di dunia. Hari ini beramal apa aja? Lupa ya. Besok mah berhitung terus tanpa beramal. Dunia semakin jauh meninggalkan dan ditinggalkan. Akhirat semakin dekat dan mendekati. Karena hidup ini bagaikan garis lurus. Semakin mendekat ke titik terakhir. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Melangkah terus. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Tong sieun maot mah di sieun-sieun sok datang. Ayo jelema sieun maot ka tukang elas datang. Mang, bikin stainless mang, beusina nu kandel, meuli saukureun badan abi. Rek naon jang? Yumput sia malaikat Ijroil, moal nembus meureun nganu beusi mah. Eta mah dicobaan pas petina beres, kuncina lagrag ti luar ka kunci 3 menit maot. Rek nyumput tina ka maotan. Tapi ketika diinginkan frustasi misalkan. Ieu teh ni wae nu daekeun awewe teh. Keheula aing mah geus
diganta-ganti pencuci muka anger we. Berminyak wae. Beruntung ya kalau cewek dapat cowok berminyak, beruntung loh. Apalagi jadi suami kita. Kalau nggak ada minyak goreng, berat banget salaki. Ya. Wah, frustasi we pokoknya mah. Keinginan tidak tercapai, tidak tergapai, impian indah tidak kunjung datang. Bunuh diri we. Bunuh diri nu kusen. Kusena rapuh, kadon bubuk bujur. Jadi ingkad can waktu nama. Cenah ustad rek ikhtiar da geuleuh hirup kieu wae mah. Nya, ngajeleng ka sumurna deet beling hungkul, bubuk sabeula. Jadi kitu lempangna teh. Paeh lalaunan ieu mah. Tungna ini ka kebon teh dengan jurang ngajeleng. Pas ngajeleng teh, jeleng. Cenah. Pas lagrak teh anu katingal, janda gendut nu boga kebon teh. Rek maot ieu hesena. Ari akang cenah. Stres abdi teh nyi cenah. Dengan kabogo pijodoeun, eueuh daekeun, mentas ka jalan tol, mobilna make sensor jadi ngarem ti kajauhan keneh. Jadi teh setting bae teh jiga cerita Padil teh nya ngadar paracetamol, can waktuna mah. Nya tuntun nama naon akang nu nyababkeun akang frustasi apa? Ya itu senangan jodoh sok riweuh abdi ge elon. Tidinya loream tah maot teh tah semangin elon ge mah jauh baheuna nerkom nu boga kebon teh deui berubah pikiran teh nya oge nya can waktu mana nya jodoh kemat. Jadi 3 rahasia ilahi yang berkaitan dengan hidup manusia. 1 tentang kelahiran, 2 pernikahan, 3 kematian. Itu mistis semuanya. Ada yang mau nikah geus ieu non make wedding lah, make background naon lah, teu datang etana pengantin pamegetna nepi ka ayeuna. Aya tah masuk ngaji ka Alatif nya curhat ka abdi. Ustaz cenah ibu teh kagegeringan background lagi can dibuka cenah ayeuna teh. Terus ieu naon maksudna curhat? Ustaz mau enggak jadi stuntman? Amit ke Bang Hayang. Naudzubillah min dae. Ya. Teh bebe jaheula ka teh Ani, gadon pendarahan stres. Ya, aya nu kitu karena memang rahasia ilahi. Termasuk kematian. Ceritana si nu ninggang janda tadi teh geus we digawe nya geus Kang tong mikirna naon lah. Akang mah pendekar we pokona mah nya punya aset ieu akang mah cici. Bulan madu geus nikah teh ulin ka Borma tah segala dibeli. Ai karek anyar panganten mah nya poho meuntas ke poho culang cileung dari Indiaan. Kitu we kecepatan keur meuntas teh culang cileung kecepatan tinggi jebret duanana maot. Tama tuh we da geus maot. Apa hikmahnya? Ketika diinginkan tidak datang, ketika tidak diinginkan justru datang. Wala yastaqdimuna, cek Al-Qur'an, wala yastakhirun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diawalkan, tidak ada negosiasi, tidak ada konfirmasi, tidak ada verifikasi. 3 kali kita dipanggil Allah, 1 musim adzan, 2 musim haji dan umroh, 3 musim kematian. Maka Nabi menggambar beberapa macam aya laptop dina padang pasir. Kotak 4 persegi panjang. Apa itu ya Rasulullah? Ini adalah ajalmu. Setiap orang ada dalam kubangan ajalnya. Tidak bisa keluar dari itu. Lalu Nabi mengarsir garis-garis kecil di pinggir-pinggir kotak itu. Itu apa ya Rasulullah? Menyebabkan ajalmu tiba. Nah, apa penyebabnya? Lalu menggaris tengah keluar. Seng keluar kotak itu. Apa itu ya Rasulullah? Itu adalah pikiranmu. Kita berpikirnya lebaran 20 tahun ke depan. Tentang visi misi kita nggak tahu. Sejadi nanti subuh maka sebelum tidur bismikallahumma ahya bismika amut, berwudu dulu dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, aku mati. Tidur itu miniatur kematian. Kalau dibangunkan lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, terima kasih ya Allah kau bangunkan aku kembali setelah kau wafatkan aku sebentar. Karena ada orang tidur dihudangkan oyak kabeh. Pak hudang, oh ya gabe berarti geus maot.
Ustaz da wong imam ngobrol sareng ibu teh terus kumaha Bu aya dihudangkeun oya kabeh wah geus dead punya maot. Sok Bu umumkeun di masjid. Kita pamitan molek sare teh. Kasalaki ka pawancita hampuranya bisa menjadi malam ini malam terakhir bagi kita, bisa jadi untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Dijawab Bu salaki orang teh esok aku itu ngarek sare teuing saha heula nu penting aya silih hampu sok pencetan deui senang pegang punggung temennya masing-masing, pundak temennya pegang sok hampurannya gitu bari ngomong hampurannya bisi maut isukan bari pencetan atuh ame boga pahala sok pegang biar ngantuk sok ini silaturahmi disangka heureuy soknya hampurannya bisi salila ngaji di Al-Amin pernah menyakiti hatimu maafkan aku ya. Perusahaan waktu kan nggak tahu bising maneh heula atau urang heula tentu nyahonya hampurannya sok nyahonya hampurannya sok ame harampang gitu tuturkeun urang la ilaha illallah dan ada yang mustahil atuh aing geus silih hampura mah nya munang ampunan Allah atuh wal afina anin nas innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang memaafkan dan meminta maaf. Meminta maaf berat, lebih berat lagi memaaf. Ulang geus maot kakara hampura euceun nya kerirup dan bla 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 bla. Dijawab lumpat teu naon ceuk. Ya remeh hampura mah kerirup. Hampurannya jika orang kan rek umroh, rek haji, kata tanggal mapai hampurannya karena naik pesawat itu kontrak mati. Dan yang sieuna kontrak mati naik pesawat lagrak no, siapa duduk di Garuda di Kolombo jauh ya mulagrak kumaha itu langsung deg-degan langsung ngesang leungeun teh tapi ayo aku ampun ya Allah aduh ya alhamdulillah geus kapalna mogok ya. Waduh. Kan aya dongeng nu gelo apa mogok jo kala luar mareng baheula. Awas kematian. Tah anu karunya mah ngabohong ka istrina. Mau pergi sama selingkuhannya ke Malaysia. Naik pesawat yang itu pesawatnya jatuh. Padahal teh init ke Bali init nama. Diberitakan semua yang naik pesawat itu mati atau balik ke era aslinya tak tau nggak bohong. Aku ke Malaysia naik pesawat ini jam segini ternyata kapan lah gerak sih eta mah kan nggak rek balik deh sih disangka juri makanya KTP can ganti sok kumaha maka hati-hati misteri kematian ini juara bisa saya juga nggak tahu ya kadang dipandang lagi teh anak istri apalagi kalau udah lewat 40 tuh doa nangis beda Rabbi auji'ni an ashkura nikmatakal lati ya Allah ajarkan kepadaku untuk lebih bersyukur atas apapun nikmat alayya yang kau anugerahkan kepada wa ala walidayya terima kasih dianugerahi kedua orang tua yang menghebatkan karena amal sholihah tardoh. Ya Allah, ridhoi untuk aku beramal soleh supaya Engkau memberikan ridhonya kepadaku dan aku termasuk orang yang soleh. Kalau 40 tahun belum mengambil sikap dan menentukan sikap, rada susah. Oke, kan itu. Tapi kan bersyukur loh. Paling tinggi di sini usianya berapa? Ya. Ibu, usia berapa Bu? Tuh 48 itu senior. Bersyukur Ibu. Berapa? 58, bersyukur Ibu 58 sama belum tentu seusia Ibu ya saya bersyukur 41 belum tentu kalian mengalami usia saya. Hebatnya anak muda sekarang apa coba belum ada yang tua
Tapi sepandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau usianya panjang, akhirnya tua juga. Ya. Dimanfaatkan setiap waktu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, kaya sebelum lapang, sebelum sempit. Muda sebelum tua, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit. Sok, enak keur muda, ngejos. Karena banyak yang sahabat pun wafatnya masih muda. Putranya Nabi Muhammad saja, Ibrahim, diambilnya waktu muda. Maka bukan kematian ya, tapi bakal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian. Saya sisakan 15 menit karena kematian ini saya bukunya tebal banget. Metode Menjemput Maut Al-Ghazali, dan malam pertama dikubur tuh yang paling mengerikan. Nanti kita bahas khusus malam pertama dikubur. Oi, kata mah muriding bulu punduk baru 3/4 baca bukunya juga saya udah nggak kuat. Muriding kan buru-buru dikuru dah. Biar tamat baca bukunya ya. Sok, ada pertanyaan, ada pernyataan, silahkan. Apabila kita wafat nanti, akankah kita mengingat kehidupan dunia? Ini rada saya ngejawabnya karena saya belum berpengalaman. Anda harus gladi resik. Tapi kalau bicara kehidupan setelah kematian itu harus dapat sinyalemen, dapat isyarat dari Al-Quran. Di Al-Quran ada yang berteriak di Munafikun ayat 9. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan sedetik ke dunia. Berarti ingat kan? Sedetik saja. For what? Cek Allah. Kenaon? Fasaddaqo wa aku minas sholih, untuk aku mengulangi amal solehku. Ghairul ladzi kunna na'mal. Bukan amal yang ini sehingga yang menyebabkan aku seperti ini. Kuntu turaba. Kalau tahu seperti ini, kembalikan saja aku ke tanah. Menyesal berarti. Berarti ingat kehidupan dunia. Maka saatnya berhitung apa yang pernah diperbuat di dunia. Kalau kita lihat sinyalemen mah berarti ada ingat ke dunia. Cuman kan masa lalu itu. Ya, malah ada dipertemukan kalau frekuensi anak dengan bapak, dengan suami itu bertemu lagi kalau sama-sama soleh mah. Cuma udah nggak ada jealous di sini dengan di sana pasangannya masing-masing, hasil amalnya sendiri-sendiri. Kerennya surga itu nggak ada kecemburuan, karena ahli surga itu nggak punya penyakit hati, karena cemburu adalah penyakit hati. Jadi pasangan kita dengan suaminya fasilitasi Allah kita dengan istri-istri kita bidadari surga. Mau baud Ustaz, rek baud naon giung atuh si eta wae. Ya, dan ini janji Allah. Anu yatawalahum dina surat Al-Baqarah wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Kabarkan gembira kepada orang yang beriman dan amal soleh, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannati tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziku, apapun aku rizikkan pada minha min samarati rizqan qal hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum. Di surga itu diberikan pasangan-pasangan yang baru yang selalu perawan di al-waqiah. Keren enggak? Ya, semua ingin masuk surga? Red, baik ini tayuna. Oh, red. Ya. Red, Anu soleh mah saya ingat UJ itu ketika beliau bikin status rindu Rasul dan banyak bersolawat, akhirnya dijemput. Berarti Rasulnya rindu. Hati-hati dengan banyak solawat dijemput. Asli enggak? Sama seorang ada ragu-ragu baca solawatnya. Betah kene. Soalnya cangka pikir nasib saya setelah hidup selamat itu kumaha atuh. Udah masih banyak dosa yang Anda nggak tahu dosa saya sebesar apa. Kuatkan bangun malamnya, kuatkan wudunya. Sama doa simpel, Allahumma amitna syuhada. Ya Allah wafatkan dalam kesyahidan. Karena hanya orang syahid yang dibebaskan hisab. Tapi ulah boga hutang. Maka saya lagi membebaskan diri dari hutang piutang supaya wafat. Ya, ada teman saya
Ustaz teu capek dakwah wae beurang penting di mangan seberajam sih. Dakwah mah lain gawe. Gawe boleh resign. Kalau dakwah mah bikin hidup lebih hidup. Ini jalan kehidupan. Kalaupun harus mati, ini jalan hidup. Syahid. Entah diberi sehat. Nah, pengennya memenang nawar mau teh keur ceramah juga na YouTube. Awas tong disalkeun. Jo siap mau gitu. Bisi ganu 17 abong abi teu udunan. Resep mun urang paeh teh jiga na. Kan anu maotna keur sujud. Keren. Tutup cenah warung teh itu ada tetangga saya. Soalnya tiap ke masjid terapegat berjamaah teh. Mah ayeuna mah geus sisa tutup warung. Ya. Tutup ku istrina teh. Bisa berjamaah. Ini sujud terakhir itu. Udang-udang sih bapak tuh. Kubra senyum. Keren ya? Subhanallah. Saya nggak mati seperti itu. Jadi dominankan aja amal. Jadi untuk mengukur apakah di akhirat itu ingat ke kehidupan, yakin kalau melihat beberapa ayat kita ada ilmu merian terhadap amal-amal kita di dunia seperti apa. Ada lagi? Siap. Tenanon. Ya Al-Araf 172 ya. Jodohnya, sedihnya, gembiranya, tempat kembalinya, surganya dan nerakanya. Ya, itu yang namanya takdir, unpredictable. Ikhtiar kita. Ada innamal amal. Jadi hadis itu tafsir daripada Al-Araf 172 yang saya dapat di Fathul Bari sarahnya Bukhari itu gak enteng masalahnya. Jadi Nabi pernah bersabda seperti ini. Bukan hanya di usia 120 hari, 50.000 tahun sebelum manusia direncanakan diciptakannya di manusia. Allah sudah catat dari sperma ini akan jadi si ini. Sekali nyemprot sperma itu 200 juta, 2 miliar. Itu pesaing kita. Jadi saat itu orang teraudisi, tidak tereliminasi. Lalu jadi kholqan akhar, jadi janin. Lalu di usia 120 hari 4 bulan ditiupkan tuh ada transaksi di sana, alastu bi rabbikum. Penentuan apakah kau bersaksi bahwa aku ini Rabbmu. Kita pernah ketemu Allah loh, cuma lupa lagi. Nah, Nabi bersabda menafsirkan ayat ini bahwa setiap manusia itu ditentukan satu kelahirannya, kematiannya, kesedihannya, kegembiraannya, tempat kembalinya surga dan nerakanya. Sahabat terperangah, ya Rasulullah, akhirnya kami harus pulang ke neraka, ngapain kami pengajian seperti ini, sholat, beribadah? Nabi menjawabnya humble, kullu, setiap apapun muyassarun, sudah Allah mudahkan. 5, untuk apa? Khuliqalahu, dia diciptakan. Kita diciptakan manusia untuk apa? Jadi kalau ingin percepatan segala sesuatu yang sudah ditentukan, ibadahnya benerin. Jadi keterlambatan jodoh, percepatan ajal itu karena ada yang berubah takdir, doa. Bisa jadi kita besok mati tapi berdoa, ya Allah panjangkan umurku, ditambah di usana walau kuatan dengan silaturahmi. Barang siapa mengindahkan silaturahmi, Allah luaskan rezekinya, panjangkan umurnya. Namanya Allah bohong, maka perbanyak silaturahmi. Ini kan berubah takdir. Jadi takdir bisa berubah walaupun sudah ditentukan, karena ada hak prerogatif Allah, lalu kemudian kita masuk ke sana. Nah, ini kunciannya di ikhtiar. Karena ikhtiar adalah perbuatan, rezeki adalah kejutan, dan hanya doa yang merubah takdir. Maka bungkus segala harapan itu dengan doa. Lempar ke langit, biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Itu yang kedua itu tadi apa? Oh deh, nu nanya gitu. Ngomong aja jawab nak.
dulu ya. Jadi innamal a'malu binniyat, innamal a'malu bil khawatim. Ini bab hijrah. Hijrah itu tergantung niat. Kalau niatnya karena perempuan, ngaji ke Hipmastory Al-Amin ini ya dapat perempuan. Ada beberapa yang sudah dapat. Ada yang laporan, alhamdulillah nyesok. Oh, khutbah nikahna ku urang. Ame urang ada jupa-jupa di hajatan. Jeung bakso tahu heuh. Jeung mie kocok. Awas teu ngondang. Urang nu ngadoakeunana nya. Jadi ada sok. Eta dapat perempuan. Kelihatan kalau berhenti ngaji setelah dapat perempuan berarti hijrahnya karena perempuan. Nah, sama, nanti ketentuan kita surga dan neraka nanti kita memposisikan dan memudahkan diri dalam beribadah kepada Allah nggak? Ini yang menentukan ujung dan akhiran kita. Ingat mati. Ya. Ada lagi akhwat satu. Akhwatun dulu, silakan. Kasus ini muncul tadi siang ke direct message Instagram saya. Ustaz, saya teh berselingkuh dengan cinta lama saya. Semisal nggak tahu, istri dia juga nggak tahu. Hari pertama tuh kayak sudah bu berdoa saja, perbanyak istighfar. Ibu berdosa banyak. Sama kan Wallace orangnya nggak menghakimi gitu. Semua punya dosa, ada yang steril. Ibu capek ya? Ustaz gimana caranya? Sudah perbanyak istighfar. Ya nanti besok Allah kasih jawaban. Kemudian digawain istighfar saya penting. Akhirnya si cowoknya memutuskan untuk berhenti. Dan ternyata tidak hanya dia aja korbannya. Si ibu mengakui bahwa oh ternyata ini Ustaz jawabannya bukan saya aja yang diselingkuhi. Cuman ibunya kak bulan kurasa weh. Ibu mau terus dengan dia. Ya udah ini jawaban dari Allah. Pertanyaannya sama, apakah saya harus meminta maaf kepada istrinya? Saya bilang ya memperlebar urusan, Allah sudah tutup aurat kita. Kalau diceritakan lagi yang tidak tahu jadi tahu, maka move on itu berhenti mencari tahu. Nah, kalau ini beda kasusnya. Saya pernah dosa kasih itu, tapi di mana? Jika saya sok ingatnya ke mantan saya nya. Di mana si eta gitu nya, hang mentah hampura. Pernah dikitu dikieu baheula. Tapi menpanggil ting ceritanya ting lain deui nya. Maka ku Allah teh dipanggihkeun. Tapi aya nu pernah jadi hatekeun saya butuh saya ninggalkeun anu mantan teh metot baju ningan. Ya, ningali urang geus sukses sayang balik deui prent ah. Ya, ka mana we gaya atuh. Minta hampura nya hampura, we nu geus mah geus nya. Tong sakali-kali deui. Artinya gini, seperti kasus ini konversinya. Saya teh minjem duit, tapi nu minjem geunang geus eueuh. Ka mana mayarna? Tapi saya mau, enggak saya bayar heula ka Allah. Bus kanu kenceleng. Tiba-tiba geus ngasupkeun datang. Kumaha tah? Nya berewe deui atuh. Ini PDKM buka deui da eta jatah kamu. Ieu. Ya. Jadi anu malamu, engkau lebih tahu, tapi bagus ikhtiar, tapi jangan menyengaja sampai ibu nengokkeun pagawean karena rek neangan pernah dizolimi ku urang. Sebut saja di dalam doa kita. Ya, kalau Allah berkehendak Allah pertemukan nanti. Anu berat mah bangsat. Bangsat sendal. Set mau apa sendal urang? Apa eta nyokotna di imah urang. Rasana pindah sekeluarga teh. Melangkah sendalnya kemana? Eta mah kulit tanya. Merek mah kudu sarua. Itu nih sekolah daroti, maka berat. Di akhirat ada yang memanggul kambing, memanggul sapi rapat dengan pundaknya. Minta tolong ke Rasul. Rasul, bagaimana ini aku? Kan sebejaan, mau kita menang. Anu memindahkan batas dunia lalu dikalungkan. Ada orang dikalungkan dunia karena akhirat itu luas. Itu kunaon ya Rasulullah? Itu teh disebabkan memindahkan patok batas tanah. Saya beli tanah ke Anda, antara tanah Anda dan tanah saya. Anda mah jarang ke tanah itu. Pas saya pura-pura ngoret, bersihin tanah, dipindahkan.
Jangan dihitung pindahnya 5 cm berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo. Maka ada sujaul aqra nanti dikubur. Ular yang berkepala besar 7 bisa ngomong di baruleun. Ya harta maneh, nulain hak maneh kecok bari ngomong. Kok orang itu bisa ngomong we. Tong kok orang itu bisa ngomong lah. Kok orang anakna wes kelas anaconda anakna. Komo bapakna? Bapak konda? So, rek naon? Ya, entah min adabil qabri. Dalam salat kita melindungkan diri. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi ini para tanah, aku mau Ustaz menghapuskan anak. Sudah, sebut saja namanya. Kalau bentuknya materi, ya Allah dengan niat membayar hutang, hapuskan dosaku hutang kepadanya. Kalau dia pernah tersakiti, kalau masih ada, temukan ya Allah dengan izinmu, dengan takdirmu untuk aku meminta maaf padanya. Sederhana, karena hanya doa yang merubah takdir. Kan saya juga ketemu teman lama, kata apa saya yang jadi ustad, kerja di BSM jalan di Gedegungkeun. Kenaon bray? Untuk ingat ka Rasul ditambul. Untung awal jamaah nu ningali atuh ngaji di BSM teh loba. Ningali aya ustad yang Gedegungkeun meureun digulung. Tapi geus kitu we takdirna. Mana bro? Ngaji. Ngaji naon mah ngaji koplok mana ngaji. Geus ceramah curang. Oh iya dan mana ngomong aduh atuh ceramah. Sok rek naon? Ya. Maafkan saja biar beres buat dia. Tentunya kan kalau diperlihatkan tulungan budak hijaber teh. Ustaz aku duluan. Sini atuh teh sebentar. Terusan ikut ngaji. Siapa yang ceramah? Yang ke Ustaz Epi. Percaya? Oh golis gitu mah dibayar. Dikakeuleuh. Tulungan sama kunin ini Ustaz. Abdi ti payun. Ka mana nih? Ah wong teuing nah mapah nih weuing ngaos teh. Kadu ongkos mohon Ustaznya mapah we ame jagjag. Sugan rek solusi. Ya. Dan rek resolusi yang Ustaz mah. Ini kan dia sudah tadi ini ngiring kajianmu. Sanu ceramahna. Hari Ustaz geus amnesia. Weh, jawabanna ABG kieu. Ini soka amnes. Apa amnesia? Kadenge, Bro. Ngahulang takun ini mah. Koplok, mana jadi Ustaz? Koplok mana jadi Ustaz? Jadi Ustaz teh koplok. 2 minggu biji na TV. Nanya TV mana di kantor lalajo nelpon langsung. Ih mana bener jadi Ustaz? Tak percaya kan? Di Zoom TV na. Tah kupluk urang tah dipak. Kemarin mah jeung si Ruli Project P di SMA 2. Dokter, psikolog, reuni SMA 2 ya. Tentang misteri usia 40 tahun. Saya datang dengan saya seperti ini. Dokter naon, psikolog naon gitu. Ustaznya can datang, baru setelah tadi napangnya. Karena si Ruli Project itu bebetulan memotoran, yang si Johananya baheula. Ustaznya can datang, urang klop. Mana jadi Ustaz? Jadi seperti itulah. Jadi ketika ada kesalahan kepada teman, terus tidak bertemu, sebut saja di dalam doa. Minta maaf ke Allah. Ya, ini mah hak adami, tapi bisa diselesaikan dengan bicara aja yang kepada yang punya. Satu lagi lah bonus lah. Ada? Mana? Oke. Kalau kita ditakdirkan melakukan keburukan, kenapa kita yang harus bertanggung jawab? Nya ada urang nu migawean. Mun urang ngising, sanu kudu omeh. Kita ditakdirkan ngising ya. Terus sanu kudu omeh. Mangga. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, Allah mah teu ditah jahat. Geus jelas saya teh jahat. Ya, bener. Wa hadainahu najdain. Ya.
Qad tabayyana rusdu minal ghai. Sudah terang mana jalan lurus, mana jalan bengkok. Urang nu migawe namanya urang nu bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung. Jangan main serahin sama yang di atas. Ingat saya keur ngetrail nyeri hate. Keur ngetrail teh dehidrasi, motor teh gulingkeun, sagenya rane we nagawir teh. Ada tebing di sana, anu keur ceurik. Kunti mah nya ti beurang. Turun dari itu. Cina keseringan mintanya. Tahu nggak aku hamil? Wah, iya mah nuker ML juga. Bener we, udah gitu si awena teh. Si lalaki teh songopan sudah. Ini sudah terjadi. Serahkan saja sama yang di atas. Bapak, pulang kegiluan. Punten, aing di atas. Tahu main serahkan wae. Tuh main mulung, serahkan sama yang di atas. Ya, sok ya. Di baju, dibejakeun, kalau mereng ngasaan. Macam deh. Ampun, geus ngeunah ampun. Carana. Bejakeun sah atau aku mah sok negosiasi. Sok kumaha we saena, saena mah aruwih we geuleuh teh. Ya. Jadi jangan main serahkan sama yang di atas. Kita yang berbuat, kita yang harus bertanggung jawab. Ya. Ini melak pare, jadi pare. Melak bonteng, jadi bonteng. Melak hade, jadi hade. Melak goreng, jadi goreng. Kita yang akan memetiknya. Tidak ada dosa waris. Ya. Itu sajalah. Sok doa nama biar kematiannya signifikan. Ya. Oh ya Kang Boni ya. Allahumma rabban nas. Tadi bil ba'sya ishbi anta syafi la shifa uka shifa la yughadiru saqama. Semoga penyakitnya dan rasa sakitnya dicabut dan Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan malaman nyisa atuh jeung saya di Pasir Kaliki balik di Monrek Syariah teh ada nyisa sisa rokok Arab. Aya Kang Boni meureun peuting-ting asup angin meureun juga namanya. Tapi mending asup angin nya asup Kristen. Ya mudah-mudahan disehatkan lah ya. Nah ini doa tentang kematian. Rabbana gfir lana. Yuk. Ya Allah ampuni kami. Aprig alaina. Kuatkan atas kami. Sobron. Kesabaran. Mana aprig alaina sobron. Wasabit aqdamana. Dan kuatkanlah kaki-kaki kami. Pangsurna serta tolong kami alal qaumil kafirin atas kejahatan orang-orang yang kufur. Rabbana ya Allah ya Rabb kami afrik alaina kuatkan atas kami sabron kesabaran wa tawaffana serta wafatkan kami dalam keadaan minal muslimin sedang berserah diri. Ya Allah, kalaulah malam ini menjadi akhir dari malam kami, ampuni kami, rahmati kami, ampuni seluruh dosa kami yang terasa dan tidak terasa, yang sengaja dan tidak sengaja, diketahui atau tidak. Ampuni ya Allah umur kami, Engkau yang menggenggamnya, setiap ubun-ubun kami Engkau yang mengendalikannya, jutaan sel dalam tubuh kami pun Engkau yang mengurusnya. Kalaulah ini malam terakhir kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan sedang memiliki wudu, wafatkan kami dalam sujud, wafatkan kami dalam meruku, wafatkan kami ketika kami mendapat restu dari kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, rahmati mereka, sayangi mereka. Allah, ada orang tua kami yang sedang sakit dan dirundung sakit malam ini, cabut rasa sakit dan penyakitnya. Tak ada kami tanpa mereka ya Allah. Ampuni dosa kami kepada mereka. Bisa jadi wajah yang terakhir kami yang kami lihat dari kedua orang tua kami, ibu kami, ayah kami, itu wajah terakhir yang kami lihat. Ampuni jikalau kami jarang membahagiakannya, kedua orang tua kami.
Ampuni jikalau kami sering menyakitinya hati keduanya dengan mulut kami, sinisnya mata kami, dengan penolakan ketika mereka butuhkan kami. Ampuni ya Allah, jangan Engkau jadikan ini penghalang beratnya hisab kami di akhirat. Ampuni dosa para anak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ampuni dosa kedua orang tua yang pernah menzolimi anak-anaknya. Rabbana zalamna anfusana, kalau Engkau tidak ampuni kezaliman kedoliman kami terhadap diri kami sendiri, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb, kami tidak pernah tahu kapan, di mana, sedang apa ajal kami. Kau jemput melalui malaikat maut-Mu. Bimbing kami, tuntun kami di sisa akhir hidup kami, sebelum datang ajal kami, hingga pada ujung akhirnya kami wafat dalam keadaan tersenyum kepadamu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, kami berlindung kepadamu dari kewafatan su'ul khatimah. Allahumma amitna syuhada, ya Allah, wafatkan setiap kami dalam kesyahidan, sehingga kami bebas hisab, langsung Kau masukkan ke surga. Ya Allah, jaga lahir batin kami, jaga pikiran kami, untuk senantiasa Engkau bungkus dengan ridho, karunia, ampunan dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudaraku, berwudulah sebelum tidur. Tidak mustahil ini adalah tidur terakhir di kehidupan kita. Baca dulu surat-surat yang biasa Rasul baca, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ya, ayat kursi, apa yang kita bisa baca, biar kita dijemput dalam jemputan yang indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kalaupun harus wafat, Allah peluk ruh kita. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, karena kita tidur dalam keadaan mendapatkan ridho Allah, sehingga langsung dipersilahkan pada kuli fi ibadi pada kuli jannati, untuk menikmati jamuan rahmat Allah berupa surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.